Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Salam kasih karunia damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita semua. Saudara dikasih Tuhan, kita percaya dalam hidup kita ini tidak ada yang kebetulan. Kalau Tuhan izinkan kita ada sebagaimana kita ada saat ini, kita percaya itu semua ada rancangan Tuhan. Amin. Jangan melihat dengan mata jasmani kita, saudara. Jangan mendengar dengan telinga jasmani kita. Jangan berpikir dengan kemampuan berpikir jasmani kita. Karena semua itu sangat terbatas. Tapi kalau kita melihat dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, saya percaya saudara tidak sia-sia. Saya percaya saudara bisa datang di tempat ini saja bukan suatu kebetulan. Tapi ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ini adalah perjumpaan kita pertama kali kembali setelah pandemi saudara. Dan kita bersyukur kasih karunia Tuhan begitu besar. Ya. Terakhir kita bertemu dalam Bread of Christ Conference. Dan saya percaya ini adalah kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kita untuk kembali untuk berfellowship dalam Bread of Christ Fellowship pagi hari ini. Saudara dikasih Tuhan, juga bukan suatu kebetulan kalau hari ini kita dikumpulkan Tuhan untuk satu maksud dan tujuan yang besar saudara. Saya percaya saudara, apa yang Tuhan mau bicara pagi hari ini itu sesuatu yang sangat luar biasa untuk kita semua. Terutama kita yang benar-benar mau mengalami janji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam pokok pembahasan kita pagi hari ini, saya ingin mengingatkan dulu saudara bahwa tema pagi hari ini yang Tuhan taruhkan adalah saatnya bersiap untuk musim yang baru saudara. Kenapa? Karena bukan satu kebetulan hari ini saudara kita dikumpulkan Tuhan. Karena besok tanggal 25 September jam 18.20 seluruh umat pilihan Tuhan khususnya di Israel sana saudara akan memasuki musim yang baru. Masuk tahun baru Ibrani 5783 ya. Dan kita saudara, kenapa kita perlu dikumpulkan Tuhan pagi hari ini? Kita bukan sok rohani saudara, kita bukan sok Israel, kita bukan orang Yahudi. Tetapi Tuhan mau kita hadir di tempat ini, Tuhan mau kita dipersiapkan sedemikian rupa. Karena pesan Tuhan ini ditujukan bukan untuk orang Yahudi secara lahiriah. Pesan Tuhan yang mau sampaikan pagi hari ini bukan ditujukan untuk orang-orang Yahudi daging. Tetapi saudara dan saya adalah orang-orang Israel pilihan. Orang-orang Israel secara rohani yang Tuhan pilih dari semula sebelum kita lahir ke dunia ini. Amin. Sebab itu bersyukur saudara. Ya, kita bisa dipilih Tuhan untuk bisa menjadi umat pilihan Tuhan secara rohani. Itu bukan kebetulan. Dan bukan juga karena kita yang memilih. Tetapi Tuhan yang telah memilih kita sebelum kita lahir ke dunia ini. Sebab itu jangan disia-siakan apalagi disalahgunakan saudara kasih karunia Tuhan ini. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Saya ingatkan kembali bahwa sejak tahun 2020 sampai 2030 ke depan, 10 tahun ke depan saudara. Itu kita masuk dalam satu dekade baru. Dekade P saudara. Ya, itu artinya satu dekade yang sangat menentukan perjalanan rohani kita. Sebab itu di dalam dekade 2020 sampai 2030 itu saya sebut sebagai satu dekade penentuan ilahi saudara. Dekade penentuan ilahi ini sangat penting saudara untuk kita pahami, untuk kita dalami dan untuk kita sikapi dengan bijaksana. Karena ini bicara momentum, ini bicara cuma kesempatan satu kali dan untuk selamanya saudara. Sebab itu jangan disia-siakan dan jangan kita meremehkan. Karena apa yang akan terjadi di depan kita dan yang sedang kita jalani sekarang ini itu tidak akan ada siaran ulangan dan tidak ada kesempatan kedua. Karena itu dekade penentuan ilahi ini saya perlu mengingatkan kembali. Ini adalah dekade yang sangat menentukan hidup kekekalan kita saudara.
Dekade penentuan ilahi ini mengingatkan kepada kita bahwa hari kedatangan Tuhan menyatakan dirinya itu sudah sangat-sangat dekat, saudara. Bahkan saya percaya bahwa hari kedatangan Tuhan walaupun tidak seorang pun yang tahu hari dan saatnya, pastinya kapan. Tetapi Tuhan sudah berbicara banyak sekali kepada kita semua. Baik melalui situasi kondisi, melalui musim kehidupan, melalui berbagai macam penderitaan, masalah, tantangan, juga melalui segala macam firman-Nya. Tetapi seberapa banyak di antara kita yang menyadari ini, saudara? Karena justru dalam kenyataan sekarang ini lebih banyak orang Kristen, saudara, yang mengabaikan apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam dekade penentuan ilahi ini. Karena itu kita bersyukur pagi hari ini diingatkan kembali. Satu, saudara, saya mau ingatkan, kita dalam satu masa percepatan ilahi atau istilahnya divine acceleration. Saudara sadar gak, hari-hari yang kita lewati hari-hari ini begitu singkat, saudara. Rasanya kita baru kemarin hari Minggu, sekarang udah mau hari Minggu lagi. Rasanya kemarin kita baru Natalan, sekarang udah mau Natalan lagi, saudara. Dan memang secara rohani kita melihat Tuhan sedang mempercepat kedatangannya, saudara. Tuhan tidak berlambat-lambat, Tuhan tidak nunggu-nunggu lagi kita. Ingat pesan Tuhan ketika saya diizinkan Tuhan bertemu dengan Tuhan 2016 waktu saya meninggal, saudara. Tuhan membawa saya kepada satu meja perjamuan. Di dalam ruang perjamuan itu Tuhan berbicara jelas sekali kepada saya. Lihat anakku, aku sudah siap dengan meja perjamuan ini. Aku tidak akan menunggu gerejaku siap. Saudara, dari pernyataan Tuhan yang singkat ini aja kita mengerti. Tuhan gak nunggu kita. Kita yang harus berusaha secepat mungkin juga siap setiap saat menyambut kedatangan Tuhan. Seperti yang kita lihat sekarang ini, banyak orang juga datang kalau ibadah, saudara. Mereka pikir Tuhan butuh kita, mereka pikir Tuhan mau nunggu kita. No, firman Tuhan bilang di mana Tuhan berada, di situ umatku berada. Jadi bukan kita yang Tuhan nunggu kita yang harus nunggu Tuhan. Begitu juga nanti pengangkatan, Tuhan nggak akan nunggu kita siap, saudara. Siap tidak siap, setiap saat kita harus siap. Yang percaya dan siap katakan amin. Tidak ada penundaan. Tidak ada penundaan. Jadi tolong ini saudara ingat baik-baik pesan saya. Pergunakan setiap waktu dengan bijaksana. Karena hari dan saatnya tidak seorang pun yang tahu. Jadi ini adalah masa percepatan ilahi karena memang Tuhan sedang mempercepat kedatangannya. Tuhan sudah sangat gerah melihat ulah manusia zaman sekarang. Itu sangat-sangat membuat Tuhan berduka, saudara. Tuhan mau supaya saudara dan saya yang sudah dipilihnya, dikasihnya begitu rupa. Kita meresponi peringatan-peringatan Tuhan ini. Ya. Lalu Tuhan juga ingatkan dalam masa dekade penentuan ilahi ini, selain masa percepatan ilahi yang sedang terjadi sekarang, Tuhan juga ingatkan ini dalam masa-masa pemurnian. Firman Tuhan katakan ini penghakiman telah dimulai dari rumah Tuhan. Artinya Tuhan sedang memurnikan umatnya. Tuhan memurnikan orang benarnya, orang bijaksananya. Tuhan sedang memurnikan anak-anaknya. Saudara jangan salah paham. Kalau saudara sekarang menjadi orang benar Tuhan. Jangan pikir justru kita tenang-tenang enak-enak, saudara. Saya mau ingatkan, semakin kita berjuang menjadi orang benarnya Tuhan, kita harus semakin siap untuk menghadapi berbagai macam panah-panah api dari si jahat. Kita harus semakin kuat menghadapi berbagai macam tantangan, badai, segala macam pencobaan, segala macam usaha dari si jahat yang berusaha untuk menjatuhkan kita, menggagalkan kita.
Karena memang nanti akan di dalam firman Tuhan kan sudah dikatakan, yang benar akan semakin benar, yang fasik semakin fasik, yang jahat semakin jahat, yang cemar semakin cemar. Ini kenyataan sekarang ini saudara. Cuma sekarang memang membedakan orang benar dengan orang yang fasik itu beda-beda tipis. Hanya Tuhan dan kita pribadi yang tahu saudara. Kita ini orang benar atau bukan di hadapan Tuhan. Kita ini anak-anak Allah bukan di hadapan Allah. Walaupun memang 1 Yohanes 3 ayat yang pertama katakan dari semula karena kasih yang dikaruniakan Allah kepada saudara dan saya, kita sudah dijadikan anak-anak Allah. Dan memang kita sekarang ada anak Allah. Tetapi saudara jangan berhenti ayat 1. Lihat ayat yang kedua, di sana dikatakan belum nyata keadaan kita kelak, apa kita anak-anak Allah sesungguhnya atau bukan. Baru nyata keadaan kita kelak pada saat Kristus datang menyatakan dirinya. Amin. Jadi sekarang ini memang saudara saya adalah anak-anak Allah. Kita sedang berjuang menjadi orang benarnya Tuhan. Tetapi baru nyata keadaan kita kelak pada saat Kristus datang menyatakan dirinya. Amin. Jadi kita ini adalah masa-masa penentuan saudara. Tuhan sedang membedakan, sedang memisahkan mana orang benar dari orang fasik, mana anak-anak Allah dan anak-anak Allah yang sesungguhnya. Tuhan sedang membedakan mana gerejanya yang beribadah kepada Allahnya, mana yang tidak beribadah kepada Allahnya. Karena tujuan Tuhan sekarang satu. Kalau saudara baca dalam Maleakhi 3 ayat 17-18 di sana dikatakan. Tuhan sedang memisahkan, membedakan orang benar dari orang fasik. Tujuannya adalah untuk menentukan siapa di antara kita, saudara dan saya, yang bisa dijadikan anak-anak Allah milik kesayangannya Tuhan. Ini luar biasa saudara. Sebab itu jangan sia-siakan waktu yang ada. Jangan hidup sekedar hidup, jangan kita menjalankan kekristenan kita hanya sekedar kekristenan yang hanya sekedar mempertontonkan praktek agamawi. Karena hidup keagamaan seperti itu tidak akan pernah membawa kita masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Karena itu sudah dikasih Tuhan, di dalam dalam dekade penentuan ilahi ini adalah masa-masa juga disebut masa-masa perkenanan Tuhan, hari-hari penyelamatan terakhir. Dengan kata lain, kalau boleh saya pakai bahasa sehari-hari saudara. Dekade penentuan ilahi ini adalah kesempatan terakhir kita untuk memastikan bahwa kita memang adalah anak-anak Allah yang berhak menjadi ahli waris, yang berhak untuk mengalami janji Tuhan. Amin. Sebab itu jangan kita sia-siakan kesempatan ini saudara. Jadi dekade penentuan ilahi ini merupakan dekade yang sangat menentukan hidup kita kekekalan selanjutnya. Kita kekalnya di surga mulia bersama Yesus atau kita kekal mati sampai selama-lamanya di lautan api dan belerang bersama dengan Lucifer, iblis dan kaki tangannya. Itu ditentukan bukan nanti pada saat saudara sudah game over di dunia. Tetapi justru selama kita menjalankan kehidupan di dunia ini kita menentukan perkenanan kita nanti. Karena kalau nanti kita udah meninggalkan dunia ini karena kita meninggal saudara atau pengangkatan. Itu tidak ada kesempatan pertobatan, nggak ada kesempatan pemulihan apalagi kita mau mengalami transformasi, tidak ada kesempatan itu saudara. Kesempatan itu hanya sekarang atau tidak sampai selamanya. Itu aja. Sebab itu jangan disia-siakan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa hari ini bukan satu kebetulan Tuhan kumpulkan kita. Untuk apa saudara? Untuk memahami ada beberapa pesan Tuhan yang sangat penting yang harus kita mengerti saudara. Karena hari ini, besok saudara, sekali lagi jam 18.20 ya 25 September itu kita akan masuk dalam tahun Ibrani P Gimel. P itu bicara satu dekade. P itu bicara mengenai apa yang keluar dari mulut Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan.
Kalau kita lihat dalam Roma 9:28 di sana dikatakan, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Amin. Dengan kata lain saudara, hari-hari ini ke depan itu merupakan masa-masa penggenapan janji Tuhan. Kalau kita bicara janji Tuhan itu bukan bicara soal janji diberkati doang saudara. Karena Tuhan tidak menghendaki saudara dan saya menjadi orang-orang yang hanya sekedar diberkati. Tapi lihat janji Tuhan kepada Abraham yang pertama kali diberikan apa? Bukan sekedar diberkati saudara. Tapi Tuhan memberikan janji kepada Abraham dan keturunan-keturunannya termasuk saudara dan saya. Kita adalah menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan menjadi berkat. Amin. Menjadi berkat. Mana lebih penting, mana lebih besar orang yang sekedar diberkati atau orang yang dipakai Tuhan menjadi berkatnya Tuhan. Kalau kita diberkati ya hanya segini porsinya saudara. Tapi kalau kita menjadi berkat, maka itu suka-sukanya Tuhan tidak terbatas dan itu melimpah saudara. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki kita menjadi saksi puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menghendaki kita menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkat bagi banyak orang di sekitar kita saudara. Jadi pahamilah bahwa Tuhan mau supaya kita mengerti sekarang ini. Kalau saudara mau mengalami janji Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita, maka kita harus pergunakan kesempatannya sekarang atau tidak sama sekali. Jadi ini adalah tahun di mana Tuhan sedang menggenapi apa yang telah difirmankannya, apa yang telah dijanjikannya kepada saudara dan saya dan keturunan-keturunan kita. Lalu yang kedua saudara, Gimel. Gimel itu mengingatkan kepada kita ini bicara soal penghakiman. Ini bicara sedang pemurnian itu saudara. Ini bicara sedang pemisahan itu. Gimel juga itu huruf ketiga dalam tulisan huruf Ibrani saudara. Jadi Gimel ini juga mengingatkan mengenai pribadi ketiga dari Allah yang sedang bergerak saat ini melakukan satu movement saudara. Dan saya mau katakan bahwa kegerakan Roh Kudus di zaman ini saudara, di hari-hari ini merupakan satu kegerakan Roh Kudus yang sangat luar biasa. Bukan lagi hanya sekedar menyatakan tanda-tanda mujizat untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi Kristus. Bukan hanya sampai di situ saudara. Tetapi ada agenda penting yang harus kita pahami, harus kita alami di dalam mengikuti kegerakan Roh Kudus hari-hari ini. Yang terpenting salah satunya, kegerakan Roh Kudus hari-hari ini sedang membawa kita kepada urapan kuasa transformasi yang membawa kita menuju kepada kesempurnaan hidup di dalam Kristus dan menjadi serupa dengan Kristus. Ini urapan kuasa zaman akhir yang Tuhan sedang limpahkan kepada saudara dan saya sebagai umat pilihannya. Kalau urapan dan kuasa Tuhan lewat begitu saja, kita nggak bisa dapat apa-apa lagi saudara. Sebab itu jangan sampai kita salah fokus, jangan sampai kita salah mempergunakan momentum ini saudara. Dan kegerakan Roh Kudus hari-hari ini bukan hanya sekedar untuk mentransformasi kita, tetapi juga urapan Roh Kudus sedang menggenapi apa yang dijanjikan Tuhan melalui firman-Nya sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ini penting untuk kita pahami saudara. Nah, beberapa waktu yang lalu saudara, waktu mau masuki pergantian musim ini saudara, Tuhan memberikan pesan yang sangat penting untuk saudara dan saya. Saya berharap pesan Tuhan ini saudara. Saudara ingat baik-baik. Catat baik-baik. Kenapa? Karena saya yakin ini merupakan pesan yang sangat-sangat menentukan hidup kekekalan kita. Saya tidak tahu apakah masih ada kesempatan lain untuk kita bisa bertemu
untuk kita memahami apa yang menjadi pesan Tuhan ini, saudara. Tuhan ingatkan begini. Tuhan perintahkan saya bahwa umatmu kembali kepada tujuan Allah yang semula. Dan bukan hanya kembali kepada tujuan Allah yang semula. Ketika saudara dan saya dipilih Tuhan, diutus Tuhan lahir ke dunia ini, kan pasti ada maksud dan tujuan Tuhan. Pasti ada rancangan Tuhan. Pasti ada kehendak Tuhan di situ. Nah, Tuhan mau supaya saudara dan saya sekarang kembali kepada tujuan Tuhan yang semula. Ada 3 hal yang menjadi poin tujuan utama penting yang harus kita kejar hari-hari ini, saudara. Ada 3 tujuan utama yang Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya untuk kita benar-benar pahami dan alami. Mumpung masih ada kesempatan, saudara. Yang pertama, saudara, ya. Jadi pursue God's purpose, ya. Kejar tujuan Tuhan ini. Ada 3 hal yang harus kita kejar sekarang ini. Pertama, Tuhan ingatkan bahwa Tuhan datang ke dunia ini, hadir dan lahir dalam hidup saudara. Itu untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya yang telah dipilih dari semula. Sebelum kita diutus Tuhan lahir ke dunia ini, kita sudah dipilih Tuhan. Amin. Karena kasih karunia Allah dan beroleh iman untuk percaya Yesus. Saudara perhatikan di sini kata demi kata. Di sini dikatakan karena kasih karunia Allah kita beroleh iman. Jadi iman itu bukan tiba-tiba muncul atau karena usaha kita. Iman itu adalah anugerah. Kalau Tuhan tidak memberikan iman kepada kita nggak mungkin bisa jadi orang yang punya iman, saudara. Kita bisa percaya dan terima Yesus itu juga bukan karena kita yang memilih dia menjadi Tuhan hidup kita. Tetapi karena roh Allah yang diutus Allah lahir tinggal di dalam hati kita. Karena Roh Kudus kita bisa percaya dan terima Yesus. Di sini diingatkan, saudara. Tujuan Tuhan menyelamatkan kita supaya kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara. Jadi ini tujuan utamanya. Jadi tujuan utama Tuhan datang dalam hidup kita, hadir dalam hidup kita, lahir dalam hidup kita, itu bukan supaya kita menjadi orang Kristen tok. Karena Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia bukan untuk membawa satu agama. Yesus adalah Allah Bapa, Tuhan kita yang hidup. Amin. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jelas banget. Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di sini kita harus memahami bahwa tujuan kita diselamatkan bukan lagi hanya sekedar mati masuk surga. Tetapi kita harus benar-benar memahami karena Tuhan merindukan saudara dan saya sebagai anak-anak yang telah dipilih dari semula itu bisa menikmati hidup kekal di surga yang mulia bersama Kristus. Amin. Lalu yang kedua, saudara, tujuan yang kedua mengembalikan kita yang telah dipilihnya dari semula supaya kita serupa dan segambar dengan Kristus di dalam kemuliaannya yang semakin besar. Jadi tujuan Tuhan yang kedua adalah mengembalikan kita. Sekarang ini kan kita sudah dirusak gambar diri kita. Sudah dirusak rupa kita ini. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Makanya kalau saudara perhatikan di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27 di sana jelas dikatakan begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kitanya huruf besar, saudara. Tapi saudara perhatikan di sini. Ayat 26 bilang jadikanlah manusia menurut gambar dan rupa Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tetapi saudara perhatikan ayat 27. Di sana dikatakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Gambarnya doang, saudara. Rupanya mana?
Nah ini kita harus mengerti saudara. Ya. Gambar, kita diciptakan menurut gambarnya, artinya manusia batinnya kita, roh jiwa kita itu sejatinya sama dengan roh jiwanya Allah. Segambar. Jadi itu yang Tuhan, yang Allah taruhkan dalam hidup kita, makanya kita bisa menjadi manusia hari ini. Bukankah ketika Tuhan menciptakan manusia pertama kali dari tanah liat, itu kemudian Tuhan menghembuskan nafasnya. Jadi kita memang diciptakan Allah segambar. Tetapi untuk bisa menjadi serupa, itu tanggung jawab saudara dan saya. Untuk mencapai keserupaan dengan Kristus. Artinya apa? Roh jiwa kita harus serupa dengan Kristus. Roh jiwa itu bicara manusia batiniah kita. Hati dan pikiran kita terutama itu yang menentukan apa kita serupa dengan Kristus atau tidak. Jadi ini adalah kerinduan Tuhan sekarang ini sebelum harinya tiba. Maka kita harus cepat kembali menjadi serupa dengan gambar Kristus. Kita harus mengejar keserupaan ini saudara. Ya, makanya tujuan Tuhan datang ke dunia, hadir dalam hidup kita, bukan sekedar menyelamatkan kita supaya mati masuk surga, tetapi Tuhan mau supaya kita dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, yaitu diciptakan Tuhan segambar dan serupa. Ayat Kejadian 1 ayat 26, segambar dan serupa. Nah, saudara perhatikan di sini. Kalau Tuhan mau kita kembali kepada rancangan Allah yang semula, berarti saudara dan saya sekarang harus mengejar dua hal dalam hidup ini. Sekali lagi saya ulangi saudara. Dalam hidup kita ini yang fana saudara. Yang entah kapan akan berakhir hidup kita masing-masing. Kita harus mengejar dua hal. Yaitu mencapai kesempurnaan hidup di dalam Kristus. Kolose 1:28, 1 Tesalonika 5 ayat 23, Matius 5 ayat 48. Kita harus sempurna di dalam Kristus. Artinya roh, jiwa, tubuh kita sempurna, tidak bercacat, tidak bercela. Yang kedua, selain sempurna di dalam Kristus, kita baru bisa sempurna di dalam Kristus kalau kita serupa dengan Kristus. Hati kita seperti Yesus. Pikiran dan perasaan kita seperti Yesus. Amin. Kehendak kita, kehendaknya Kristus, bukan kehendak kita lagi. Hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Itu baru kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Jadi PR saudara dan saya hari-hari ini mengejar ini saudara. Pastikan. Jadi tujuan kita hidup sekarang menjadi orang Kristen itu bukan sekedar mati masuk surga atau sekedar diberkati. Tolong ini dikoreksi saudara. Tapi kita dalam masa-masa penentuan ialah kita harus mengejar kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita bisa mencapai kesempurnaan hidup dalam Kristus dan mencapai keserupaan dengan Kristus. Itu tujuannya. Supaya kita bisa masuk perjamuan anak domba. Atau masuk kerajaan Allah dan menjadi mempelai kudusnya Kristus yang cemerlang dan sempurna. Ini visi yang Tuhan taruhkan kepada saudara dan saya di dalam Bread of Christ Fellowship ini. Ya. Nah, tujuan yang ketiga saudara yang harus kita capai, yang harus kita kejar adalah Tuhan mau supaya kita menjadikan kita kembali sebagai anak-anak Allah sesungguhnya. Anggota keluarga Allah menjadi milik Kristus sepenuhnya. Tinggal tetap di dalam Kristus dan melakukan kehendak Bapa. Tidak ada yang lain daripada itu. Amin. Kejar ini saudara. Mumpung kita masih ada kesempatan. Makanya sekarang kita gak bisa lagi hidup sekedar hidup. Apalagi menjalankan kekristenan kita hanya sebatas praktek-praktek agamawi. Tiap minggu ke gereja, rajin ibadah, rajin baca firman, dengar firman Tuhan. Melihat menyaksikan orang-orang mengalami mujizat dan sebagainya. Enggak begitu lagi saudara.
Karena Tuhan menghendaki kita sekarang ini kembali kepada jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Bukan lagi hanya sekedar orang percaya. Bukan lagi hanya sekedar orang yang beragama Kristen. Tetapi saudara, saya sudah dipilih Tuhan dari semula untuk menjadi anak-anaknya. Miliknya Kristus. Yang punya hak waris kerajaan Allah. Kalau kita benar-benar hidup sesuai dengan jati diri sebagai anak-anak Allah, tentu kita nggak lagi serupa dengan dunia ini. Apa yang kita kejar dalam hidup kita ini bukan lagi seperti yang dikejar oleh orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Makanya di sini kita perlu introspeksi diri. Mumpung kita masih ada waktu, saudara. Ya. Sebagai orang percaya, kita harus sungguh-sungguh mau memberi diri kita dimuridkan, saudara. Dididik oleh Tuhan, dimuridkan menjadi muridnya Kristus. Sehingga kualitas manusia batiniah kita itu dapat dibaharui, dipulihkan, dibaharui, diubah dari sehari ke sehari, semakin disempurnakan. Jadi ini adalah proses perjalanan hidup kita selama di dunia. Yang bingung sekarang itu kalau melihat orang Kristen hidup zaman sekarang gak ngerti apa yang mereka kejar, saudara. Mereka gak tahu mereka ini hidup untuk apa, hidup untuk siapa dan bagaimana harus hidup. Itu yang membuat mereka akhirnya akan kehilangan kesempatan ini. Kalau kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi visinya Tuhan dalam hidup saudara dan saya, hari ini saudara, saya percaya kita tidak lagi hidup sembarangan hidup. Kita tidak lagi mau membuang kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, Tuhan mau supaya kita benar-benar memahami ini dengan bijaksana bahwa karena waktu kita sangat terbatas dan saudara harus sadar perjalanan hidup kita di dunia ini itu ibarat kita ini sedang menjalani satu sekolah kehidupan. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki kita menjadi anak-anak Allah itu bisa mencapai kedewasaan penuh. Bukan anak-anak Allah tapi bayi rohani terus. Tapi Tuhan mau supaya kita menjadi dewasa penuh di dalam Kristus. Bahkan Rasul Paulus katakan, saudara dan saya sekarang ini bukan lagi anak-anak yang baru lahir. Tapi posisi kita harusnya sekarang ini adalah tunangannya Kristus. Yang satu tahap lagi kita masuk menjadi mempelainya Kristus, saudara. Kita belum menjadi mempelai Kristus sekarang. Mempelai Kristus yang sesungguhnya. Kita masih harus berjuang untuk menjadi mempelai kudusnya Kristus yang cemerlang dan sempurna. Dan baru kita tahu bahwa kita mempelainya Kristus atau bukan itu pada saat pengangkatan, saudara. Pada saat tubuh, darah dan daging kita diubah Tuhan menjadi tubuh kemuliaan. Dibawa Tuhan masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Dan menjadi mempelainya di sana. Mempelai itu bicara perumpamaan, saudara. Bukan arti yang sebenarnya. Ya, mempelai Kristus itu artinya kita akan tinggal bersama-sama dengan Kristus di surga yang mulia, di Yerusalem baru. Jadi sekarang ini kita sedang dibawa Tuhan untuk bisa mencapai kedewasaan penuh sesuai dengan Efesus 4 ayat 13, saudara. Kita harus berjuang ya, mengikuti yang namanya proses pembelajaran di sekolah kehidupan. Jadi selama kita hidup di dunia ini, anggaplah ini sebagai satu sekolah kehidupan. Di dalam sekolah kehidupan ini kita akan dibawa Tuhan melewati serangkaian pengalaman dan peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita dan sekitar kita. Ada musim kehidupan yang harus kita lewati. Dan kita harus bisa melewati apa yang dikatakan di dalam kitab Daniel 12 ayat yang ke-10. Bahwa pada zaman akhir orang-orang benar itu harus mengalami yang namanya pengujian, penyaringan dan pemurnian. Jadi ini tidak bisa dihindarkan, saudara. Kita sekarang bukan lagi hanya dalam fase pengujian, penyaringan, pemurnian. Tapi harus sekarang ada dalam masa pemurnian, pemisahan.
Yang benar semakin benar, yang fasik semakin fasik. Kita lagi dimurnikan. Nah, kalau kita bicara sekolah kehidupan, saudara. Seperti halnya sekolah di dunia ini, saudara. Ada masanya kita harus melewati ujian. Kita harus melewati penyaringan masuk. Ada saatnya kita juga sedang dimurnikan. Jadi kita harus mengerti fase-fase kehidupan ini, saudara. Dan setiap orang tuh punya kairosnya masing-masing dan Tuhan punya caranya masing-masing membawa kita melewati sekolah kehidupan ini. Sekolah kehidupan ini akan terus berlangsung selama kita hidup di dunia. Makanya kita nggak bisa lagi sekali lagi hidup semau gue. Nggak bisa lagi hidup sekedar hidup. Tapi kita harus mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Apa yang Tuhan mau untuk kita alami. Apa yang Tuhan mau untuk kita mengerti dalam kehidupan ini. Sudah dikasih Tuhan. Hari ini bicara mengenai musim kehidupan. Kita sedang disiapkan Tuhan untuk memasuki tahun 2023 ke depan. Ya. Kita akan dibawa Tuhan masuk dalam satu musim kehidupan yang baru. Ya, karena itu kita harus siap untuk memulai lembaran yang baru. Kita harus siap menjalani hidup yang baru, saudara. Amin. Nggak bisa lagi kita sama-sama saja dengan sebelum-sebelumnya. Karena kita dalam masa percepatan ilahi, saudara. Makanya kenapa tahun Pegimel ini mengingatkan kepada kita. Ini adalah masa musim kehidupan yang baru. Musim yang lama sudah berlalu. Sekarang kita sedang disiapkan dibawa Tuhan masuk ke dalam musim kehidupan yang baru. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudara. Kejadian 8 ayat 22. Kejadian 8 ayat 22. Di sana jelas dikatakan, selama bumi masih ada. Jadi selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti yang namanya musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi ada 4 musim kehidupan yang Tuhan izinkan selama bumi masih ada, saudara. Dan ini kita mau tidak mau, saudara dan saya sebagai manusia harus melewati ini. Kita harus mengerti apa sih musim kehidupan itu. Sekarang ini kita ada dalam musim yang mana, kita harus tahu pasti. Sebab kalau kita tidak mengerti posisi kita sekarang ada di musim yang mana, jangan-jangan kita salah menyikapi hidup ini. Salah menjalani hidup. Kita sebetulnya sedang dibawa Tuhan di musim menuai, kita malah masih menabur. Tuhan bawa kita sedang masuk ke dalam musim yang dingin, kita udah ada di musim yang panas. Jadi gak ketemu titiknya, saudara. Harusnya kita ada di musim hujan, tapi kita masih hidup seperti di musim kemarau. Jadi nggak nyambung, saudara. Makanya di sini kita perlu introspeksi diri. Kita sekarang ini masing-masing sedang ada di musim yang mana. Ingat, setiap orang itu punya waktunya khusus masing-masing. Punya musimnya sendiri-sendiri. Karena Tuhan punya waktu khusus, Tuhan punya cara khusus, Tuhan juga punya jalannya khusus untuk setiap saudara dan saya. Tidak ada yang sama. Karena itu kita harus mengerti sekarang. Ya, mungkin sekarang ini, mungkin tahun-tahun yang sudah lewat kita lalui selama ini. Itulah tahun-tahun yang terberat dalam hidup kita. Kita harus kehilangan ini, itu dan sebagainya. Kita dibawa Tuhan sampai melalui proses sekolah kehidupan sampai ke titik terendah dalam hidup kita. Tapi ingat, saudara, tidak selamanya kita ada di titik terendah, terus di titik terendah. Ada saatnya momentum Tuhan membawa kita naik, bangkit kembali. Move on, saudara. Bangkit. Menikmati musim yang baru. Amin. Ada saatnya kita harus menabur selama ini. Menabur air mata. Ada saatnya sekarang tiba waktunya Tuhan membawa kita untuk tertawa ceria, saudara. Menikmati
menuai apa yang kita tabur selama ini. Karena itu jangan buang kesempatan baik ini, saudara. Kita bicara momentum ilahi. Kita nggak pernah tahu kapan itu datang dan kapan itu pergi, saudara. Kita hanya bisa mengerti ini kalau kita benar-benar punya satu divine connection dengan Bapa. Sebagai anak mengerti hati Bapa. Bapak sudah pasti mengerti kita, tetapi kita sebagai anak harus mengerti hati Bapak kita sekarang. Maunya Bapaknya apa sekarang dalam hidup kita? Kalau kita nggak terkoneksi, kita nggak pernah ada hubungan pribadi dengan Allah, bagaimana kita bisa mengenal Allah kita dengan benar? Bagaimana kita bisa memahami kehendak Allah dengan benar? Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini sesuai dengan jalan-jalannya Allah? Karena itu dibutuhkan sekarang ini kesediaan kita dan kesetiaan kita untuk membangun hubungan pribadi, divine connection dengan Allah setiap kita. Kekristenan itu tidak bicara soal agama, saudara. Sebetulnya. Kekristenan yang Yesus perkenalkan kepada kita melalui para rasul itu adalah satu jalan, cara hidup, saudara. Di mana kita diingatkan pentingnya membangun hubungan kita dengan Tuhan. Jadi di sini kita diingatkan Tuhan ya bahwa kalau kita menyadari sekarang ini kita ada dalam satu musim kehidupan yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita. Dan kita tahu bahwa musim yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita itu tidak mungkin selamanya satu musim itu aja. Tapi ada maksud, ada masanya di mana musim itu berganti. Amin. Tadinya musim kemarau, sekarang musim hujan. Tadinya musim menabur, sekarang musim menuai. Tadinya musim dingin, sekarang musim panas. Jadi enggak selamanya musim dingin terus, saudara. Enggak selamanya bisnis terus lesu terus, saudara. Enggak selamanya masalah terus jadi masalah dalam kehidupan kita. Ada saatnya kita melewati semuanya itu. Tapi kita harus tahu persis kapan waktunya dan bagaimana caranya. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang menjadi pusat hidup kita. Itu Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas seluruh keberadaan kita. Tuhan selalu ada dalam setiap musim kehidupan kita. Dia juga Tuhan yang selalu ada di segala musim. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri melewati musim kehidupan ini. Tuhan juga tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak, apalagi dicobai melebihi kekuatan kita. Tuhan juga tidak akan membiarkan kita kehilangan momentum yang Allah sediakan bagi kita. Kalaupun itu terjadi dalam hidup kita, itu artinya yang salah adalah kita sendiri yang gak siap, saudara. Makanya di sini kita harus menyadari, yang mengendalikan musim kehidupan itu kan Tuhan. Nah, kalau kita tahu yang mengendalikan musim kehidupan ini Tuhan, kenapa kita nggak melekat sama Tuhan yang mengendalikan musim kehidupan ini? Supaya kita tahu kapan harus bersiap, kapan harus bertindak, kapan harus move on, saudara. Nah, kesalahan orang Kristen zaman sekarang ini seringkali mereka tidak sadar, saudara. Hidup itu betapa singkat, saudara. Betapa hidup itu begitu penting, begitu berharga dan begitu sangat menentukan. Banyak orang Kristen yang tidak sadar bahwa hidup itu ada musimnya. Banyak orang meremehkan firman Tuhan mengenai bicara soal musim kehidupan ini, saudara. Makanya mereka tidak bisa mempergunakan momentum yang ada. Kesempatan yang Tuhan berikan lewat begitu saja, saudara. Dan sekali lagi saya ingatkan, namanya kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita itu cuma satu kali sampai selamanya. Dan tidak ada siaran ulangan. Nggak bisa lagi ditunda, nanti dulu Tuhan, aku belum siap, tunggu sebentar. Nggak bisa, saudara. Kita nggak bisa minta time out sama Tuhan. Sama seperti waktunya kita meninggal pun begitu. Kita kan nggak bisa nawar sama Tuhan. Tuhan nanti dulu Tuhan, aku minta 10 tahun lagi.
Kecuali kalau saudara bisa seperti Nabi zaman dulu saudara. Tapi kalau sekarang ini kita tidak bisa. Karena kasih karunia Tuhan sepenuhnya ada tergantung pada Tuhan. Pada kemurahannya Tuhan. Bukan di kita lagi saudara. Jadi siap tidak siap kita harus siap setiap saat. Dan gak ada kita minta waktu lagi sama Tuhan. Amin. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa banyak orang Kristen tidak menyadari ini saudara. Makanya mereka hidup hanya sekedar hidup. Mereka mengejar hanya sekedar mengejar apa yang mereka mimpikan. Apa yang mereka inginkan. Bukan lagi fokusnya kepada Bapa. Yang kedua saudara, mereka banyak orang tidak sadar, tidak sabar ya menghadapi musim kehidupannya. Ada yang pengen cepat-cepat selesai. Maksakan diri saudara. Ini musim dingin tapi mereka pengen cepat beralih ke musim panas. Sekali lagi yang mengendalikan musim kehidupan itu Tuhan bukan kita. Kita gak bisa ngatur Tuhan. Kita gak bisa maksa Tuhan. Kita yang harus mengerti waktunya Tuhan. Kita harus mengerti caranya Tuhan, jalannya Tuhan. Amin. Yang ketiga saudara, banyak orang Kristen sekarang ini gak tahu arahnya. Jalan hidupnya. Walaupun mereka berjalan dalam kehidupannya sehari-hari, tapi mereka tidak tahu persis ini hidup mau dibawa kemana. Arahnya kemana, karena mereka nggak tahu arah. Kenapa? Karena mereka nggak tahu tujuannya hidup apa. Coba sekarang jujur sama diri kita masing-masing. Seberapa banyak di antara saudara yang hadir saat ini, yang memahami tujuan akhir hidup saudara apa sebetulnya. Kalau tadi kan sudah disampaikan ya, tujuan akhir hidup kita sesungguhnya ada 3 tadi. Itu yang harus mencapai, harus menjadi divine destination kita. Itu harus menjadi tujuan akhir hidup kita saudara. Gak ada yang lebih penting dan terutama daripada itu semua. Makanya kita harus mengerti sekarang. Untuk apa kita hidup, untuk siapa kita hidup dan bagaimana kita harus menjalankan hidup ini. Enggak lagi sembarangan, enggak lagi semau gue. Tapi kita harus mengerti mau dibawa kemana hidup kita sekarang ini. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini dilemanya saudara. Ini yang memprihatinkan saudara. Nah kalau kita tahu kebenaran ini saudara, kita jangan sampai kita termasuk ke dalam kelompok yang kedua. Manusia yang tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dalam hidup kita. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Kita ini anak-anak Allah. Tuhan sudah memberikan rohnya yang hidup. Tinggal di dalam kita, menyertai kita. Bahkan memimpin setiap langkah kita. Kenapa kita nggak mengikuti itu? Kenapa kita memilih jalan sendiri? Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam Kejadian 8 ayat 22 tadi, ada 4 musim selama bumi ada, ya, yaitu musim menabur dan menuai. Nah, kalau kita ingat di dalam Mazmur 26 saudara, bicara mengenai musim menabur dan menuai, ya. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang percaya katakan amin. Jadi enggak selamanya saudara kita menderita, enggak selamanya kita ada di dalam badai kehidupan kita. Ada saatnya di mana Tuhan juga membawa kita lewat semuanya itu saudara. Ya. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai. Sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi air mata yang kita keluarkan selama ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan bisa mengubah air mata menjadi mata air. Menjadi sorak-sorai kemenangan yang kita raih saudara. Jadi gak selamanya saudara sekarang ini di titik terendah, selama di titik terendah. Ada saatnya Tuhan sekarang bawa kita naik saudara. Amin. Ingat roda kehidupan itu kan terus berputar saudara. Tapi ketika saudara dibawa Tuhan sampai ke titik terendah, saudara jangan merasa kehilangan iman dan pengharapan. Karena pada saat itu justru Tuhan sedang membawa saudara akan naik kembali lagi. Lebih daripada sebelumnya. Tapi sayangnya banyak orang yang gak mengerti konsep ini.
Sehingga akhirnya mereka kehilangan momentum ini, saudara. Sekali terpuruk tetap terpuruk. Di titik terendah terus, di titik terendah. Bahkan akhirnya hilang dari peredaran, saudara. Kenapa? Karena gak bisa move on mereka. Mereka gak ngerti bagaimana harus bisa keluar dari permasalahan hidup yang sedang mereka alami saat ini. Mereka memilih jalan sendiri, mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Padahal Tuhan sudah menunjukkan, Tuhan sudah menjanjikan, Tuhan sudah menyediakan semuanya. Bahkan Tuhan sudah mengutus Roh-Nya yang hidup dan orang-orang pilihannya untuk mendampingi kita semua. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Galatia 6 ayat yang ke-7 sampai 10 di sana diingatkan. Ya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apa yang kita tabur hari ini akan kita tuai nanti. Ingat saudara, apa yang kita tabur hari ini bukan bicara soal tabur uang ya. Bukan cuma uang saudara, tapi ini bicara mengenai perbuatan, pikiran kita, perkataan kita. Apa yang kita tabur hari ini itu pasti, gak mungkin enggak, akan kita tuai nanti saudara. Jangan dibalik, kita gak mungkin nuai dulu kalau kita gak nabur saudara. Makanya hati-hati dengan perkataan kita sekarang. Karena perkataan kita adalah doa kita. Tuhan memberikan kepada saudara dan saya sebagai anak-anaknya kuasa perkataan. Kalau dosa orang itu diampuni maka dosa orang itu diampuni. Kalau kita bilang anak kita berhasil, pasti anak kita berhasil. Tapi sebaliknya saudara. Ini bicara hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur hari ini, entah itu perkataan kita, entah itu perbuatan baik kita, entah itu usaha kita. Kita tabur hari ini, pasti akan menuai nanti. Amin. Apa yang kita tuai sesuai dengan apa yang kita tabur. Nah, di sini dikatakan, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Lalu yang berikutnya ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi saudara, perbanyaklah hari-hari ini. Ini dalam musim-musim di mana Tuhan ingatkan kepada kita. Tabur, tabur, tabur. Sekali lagi, bicara menabur bukan bicara soal cuman duit, saudara. Karena Tuhan gak butuh duit kita. Tapi Tuhan butuh hati kita yang mau berkorban, mau menabur. Di sini diingatkan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi perbanyaklah perbuatan baik kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Terutama saudara-saudara seiman. Tetapi saya mau ingatkan juga kepada saudara-saudara seiman. Jangan menyalahgunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya percaya kalau kita orang-orang pilihan Tuhan, kita sadar betul kita gak akan menyia-nyiakan kasih karunia, menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Kita akan ada sebagaimana kita ada, semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi kita gak mengada-ngada saudara. Jadi di sini kita diingatkan, perbanyaklah, perbuatlah baik saudara. Selagi masih ada kesempatan. Amin. Tabur, tabur dan tabur ya. Nah, bicara musim dingin dan musim panas, musim kemarau dan musim hujan, siang dan malam, itu semua ada bicara musim kehidupan, bicara semua ada waktunya saudara. Ada waktunya Tuhan, ada caranya Tuhan, ada rancangannya Tuhan. Kita harus mengerti ini semua saudara. Jadi enggak selamanya hidup itu sama terus. Musimnya sama, enggak saudara. Kita harus benar-benar bisa mengerti ya. Karena itu jangan kita mengandalkan pikiran kita sendiri, mereka-reka sendiri atau kita merancang-rancang sendiri hidup kita. Kita harus benar-benar mengerti dan banyak tanya sama Tuhan.
Tuhan, apa yang Tuhan untuk aku lakukan sekarang ini, menghadapi musim yang baru ini. Amin. Dimanapun saudara sekarang ada dalam musimnya, saudara pergunakan waktu yang ada. Ambil waktu pribadi. Bertanya sama Tuhan. Tuhan, aku bersyukur aku ada di musim ini Tuhan. Di musim kehidupan di mana aku bisa menikmati hari ini. Tapi ajarkan aku Tuhan. Buat aku mengerti apa yang Tuhan untuk aku lakukan. Untuk menghadapi musim berikutnya. Jadi kita harus selalu minta petunjuk, minta hikmat Tuhan. Jangan melangkah sendiri, jangan mereka-reka sendiri. Dan jangan mengada-ngada sendiri saudara. Ya. Karena apa? Karena Yesaya 55 ayat 8 katakan apa? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi saudara ingat baik-baik. Pergunakan setiap musim hidup kita ini dengan bijaksana. Mengertilah apa yang Tuhan mau dalam hidup kita setiap musim itu. Dan bertanyalah sama Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan untuk memasuki musim selanjutnya Tuhan. Karena tidak selamanya musim itu selalu begitu-begitu terus. Ya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya saudara di lembah terus. Ada saatnya Tuhan bawa kita keluar dari lembah, naik sampai kepada puncak gunung kehidupan kita. Karena Tuhan mau supaya kita menjadi berkat saudara. Kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Jadi Tuhan gak mau kita hidup biasa-biasa saja. Makanya Tuhan mau supaya kita benar-benar bisa berbeda. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Saya mau ingatkan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan, Tuhan yang menjadi pusat hidup kita. Tuhan yang tidak pernah gagal dengan apa yang telah dijanjikannya melalui firman-Nya. Amin. Kalau sekarang ini belum ada di antara kita ada yang belum mengalami janji firman Tuhan. Bukan Tuhan yang gagal saudara. Bukan Tuhan yang menunda-nunda janjinya. Bukan Tuhan yang lupa sama janjinya. Tapi periksalah diri kita masing-masing. Tanya sama Tuhan. Apa Tuhan yang aku harus lakukan sekarang. Supaya aku bisa mengalami janji Tuhan ini. Amin. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini. Tuhan yang kita sembah, Tuhan menjadi pusat hidup kita juga bukan Tuhan yang suka membedakan orang saudara. Tuhan gak pilih kasih, Tuhan gak peduli berapa lama saudara menjadi orang Kristen, saudara dari gereja mana, denominasi mana, saudara agama apa. Yang paling penting di hadapan Tuhan itu cuma dua, hati dan iman kita. Apakah kita takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaran Tuhan, firman Tuhan atau enggak. Itu aja dua saudara. Di dalam Kisah Rasul 10 ayat 35 dikatakan Tuhan tidak membedakan orang. Setiap orang yang takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaran berkenan kepada Tuhan. Jadi kekristenan itu sebetulnya enggak ribet saudara. Kekristenan itu bicara cuma dua sebetulnya. Hati dan iman. Iman itu bicara ketaatan kita, kesetiaan kita kepada kebenaran. Hati itu bicara mengenai hati kita yang murni dan takut akan Tuhan. Itu aja saudara. Jadi kita harus mengerti ini. Kalau kita mengerti dua ini, formula ini saudara. Kenapa kita gak kejar ke situ? Kenapa kita habiskan waktu kita, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan mengejar yang sia-sia? Padahal kalau kita bisa mengerti bahwa Tuhan kita tidak membedakan orang. Kita harusnya bersyukur. Ya. Kalau kita belum mengalami janji Tuhan berarti kita yang gak beres. Mungkin kita belum benar-benar menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan. Mungkin kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Sehingga kita terhalang semuanya. Nah, lalu Tuhan juga tidak pernah menahan-nahan berkatnya saudara. Jadi kalau Tuhan di dalam memberkati kita. Tuhan mau supaya kita menikmati berkat dalam segala kelimpahannya. Kenapa? Karena tujuan Tuhan memilih saudara dan saya adalah sebagai keturunan Abraham menjadi berkat. Bukan sekedar diberkati yang tadi saya sudah bilang. Jadi jangan meremehkan Tuhan kita. Kita hanya kalau doa kita selalu minta Tuhan berkati aku, berkati aku, berkati aku.
Lah memang Tuhan kita bukannya Tuhan yang serba tahu saudara. Tuhan tahu pasti segala kebutuhan keperluan kita kan. Jangan kita punya sikap mental seperti seorang pengemis. Kalau kita datang sama Tuhan dalam doa selalu mintanya diberkati, diberkati, dan diberkati. Padahal janji Tuhan adalah menjadikan kita berkat. Nah, Tuhan juga tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri, jatuh tergeletak, apalagi mengalami kecelakaan ataupun kita gagal dalam hidup kita, saudara. Tuhan gak pernah seperti itu. Sekali lagi, kalau kita gagal melewati musim kehidupan dalam hidup kita, itu berarti kitanya yang salah. Kitanya yang harus selalu memperbaiki diri, saudara. Tuhan juga tidak pernah membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita, saudara. Ya. Nah, jadi kesimpulan sekarang, kalau kita tahu bahwa kita sekarang dalam masa perubahan musim dari yang lama ke yang baru, saudara, maka ada 4 hal yang harus kita lakukan sekarang ini. Yang pertama, saudara, refleksikan diri. Lakukan refleksi diri. Ya. Reflecting, kemudian refocusing, resetting, dan restarting. 4 hal ini yang saudara harus lakukan memasuki musim yang baru. Ya. Pertama, refleksi itu apa yang kita harus lakukan? Pertama, kita harus sadar dulu bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Enggak ada yang kebetulan. Itu pasti ada maksud dan tujuan Tuhan. Hidup kita bukan ditentukan karena nasib, baik atau tidak baik. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Makanya kita harus mengerti apa rancangan Tuhan dalam hidup kita sekarang ini. Di musim kita sekarang ini. Apa yang Tuhan mau kita lakukan. Lakukan itu. Yang kedua, saudara. Tuhan mau supaya kita sadar bahwa segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, bukan waktunya kita. Dan kita gak bisa ngatur waktunya Tuhan. Kita gak bisa mempercepat atau memperlambat waktunya Tuhan, saudara. Itu adalah otoritasnya Tuhan. Hidup kita bukan milik kita lagi. Ingat dalam Galatia 2:19b dan 20. Ketika kita disalibkan dengan Kristus, maka sejatinya kita yang hidup di dalam kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Dan kita adalah milik Kristus. Amin. Jadi segala yang kita miliki juga bukan milik kita lagi. Keluarga bukan punya kita lagi. Itu semua titipan Tuhan, saudara. Bisnis, pekerjaan, pelayanan, semua itu adalah titipan Tuhan. Talenta, karunia-karunia yang kita miliki sekarang itu semua titipan Tuhan. Miliknya Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan nanti. Karena itu sudah kita sadar, dalam masa refleksi ini kita harus benar-benar selalu mengucap syukur dalam segala hal. Baik tidak baik keadaan kita, baik tidak baik musim kehidupan yang kita lalui, kita selalu mengucap syukur. Amin. Lalu yang kedua, saudara, reflecting. Yang ketiga, setelah kita sadar, kita harus percaya sepenuhnya bahwa firman Tuhan itu gak mungkin gagal, ya dan amin, pasti digenapi. Yang kedua, Tuhan tidak mungkin membiarkan kita melewati setiap pergantian musim ini begitu saja. Cuma seringkali kita yang seringkali gak sadar, kita gak ngeh, saudara. Ya, kalau Tuhan sedang mengingatkan kita sekarang ini. Nah, lalu yang kedua, saudara, apa yang harus kita lakukan di dalam reflecting ini? Yang ketiga, ya, itu adalah kita harus memeriksa diri kita, ya. Dalam memeriksa diri kita, tentu kita ingat dalam Ratapan 3:40 ya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Artinya, saudara, periksa diri kita dengan seksama. Pakai jurus 5W 1H. Ya. Tapi mulai dengan bukan what, bukan who, bukan whom, bukan when, tapi mulai dengan why. Kenapa Tuhan? Kok izinkan aku mengalami ini? Kenapa Tuhan? Kalau kita bertanya kepada Tuhan why, maka Tuhan akan berikan penjelasan kepada kita. Tuhan akan membuat kita mengerti. Sehingga kita bisa menjawab semua yang pertanyaan lainnya tadi. 5W 1H-nya tadi. Ya. Jadi itu periksa diri, saudara. Periksa diri kita dengan seksama. Apa yang salah? Apa yang kurang dalam hidup kita? Apa yang masih harus kita lakukan? Lalu yang kedua, saudara. Kalau kita udah periksa diri kita, bertobatlah dan berbaliklah kepada Tuhan. 2 Tawarik 7, 14, 15.
Ya, rendahkan dirimu, sadar, bertobat dan berbaliklah kepada Tuhan, maka Tuhan akan pulihkan. Dan Tuhan akan menjawab doa-doa kita dari surga yang mulia. Langkah kedua yang harus kita lakukan dalam memasuki musim yang baru, saudara, kita harus kembali fokus. Tadi kita sudah disampaikan di awal pertemuan kita, ada 3 tujuan yang Tuhan kehendaki untuk kita capai selama hidup di dunia ini. Saudara, kita harus fokuskan kembali hidup kita sekarang ini. Periksa diri kita masing-masing. Fokus hidup kita sekarang apa? Kemana? Siapa yang menjadi fokus hidup kita sekarang ini? Kita harus kembali fokus, ya. Cari Tuhan dan fokuskan hidup kita kepada apa yang menjadi kata Tuhan. Bukan kata orang, bukan fokus kepada diri sendiri lagi. Lalu yang kedua, saudara, untuk bisa fokus seperti ini kita harus minta hikmat. Ada banyak macam hikmat, tetapi dalam konteks ini kita bicara 3 hikmat aja, saudara. Yang saudara harus minta sekarang ini adalah hikmat dan kekuatan, hikmat dan pengertian, hikmat dan kebijaksanaan, dan hikmat pewahyuan. Ya. Hikmat ini akan membuat kita mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna sehingga kita bisa menjalankan hidup dengan baik, menghasilkan buah dalam segala pekerjaan baik, dan kita hidupnya semakin hari semakin layak dan berkenan kepada Tuhan. Ya. Lalu di dalam persiapan kita yang ketiga, saudara, setelah kita refokus, kita harus melakukan resetting. Resetting itu artinya kita menata kembali hidup kita. Memastikan hati dan iman kita benar-benar berkenan kepada Tuhan atau enggak. Memang kita enggak bisa melihat hati, saudara. Saudara juga enggak bisa melihat hati pasangan saudara. Pasangan saudara juga enggak bisa melihat hati kita. Tapi saudara bisa minta sama penolong yang telah diutus Bapa yang tinggal dalam hati kita. Roh Kudus yang akan menyelidiki hati kita. Roh Kudus akan berbicara kepada hati kita, mengingatkan kita, menegur kita, menunjukkan kesalahan-kesalahan kepada kita. Bahkan melalui firman-Nya itu bisa mengajarkan jalan-jalan kehidupan bagi kita. Jadi pastikan hati dan iman kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Imannya bukan lagi iman sekedar percaya seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Tapi iman kita yang disertai dengan perbuatan ketaatan dan kesetiaan kita melakukan segala perintah Tuhan. Amin. Iman yang benar-benar tahan uji, bukan iman sekedar percaya. Lalu yang kedua, saudara, dalam resetting ini kita harus menata kembali hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi kembali lagi, karena tujuan Tuhan mau kita kembali kepada jati diri kita yang semula sebagai anak-anak Allah. Anak dengan Bapa tentu harus ada satu hubungan pribadi yang kita harus bangun tiap hari, tiap saat. Amin. Jangan kalau lagi butuh Tuhan saja baru kita membangun hubungan sama Tuhan. Jangan lagi ada masalah, saudara baru cari Tuhan. Jangan, saudara. Tapi bangunlah koneksitas pribadi kita dengan Tuhan setiap hari, setiap saat. Ada badai atau tidak ada badai. Ada masalah atau tidak ada masalah. Tetap kita cari Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Yang ketiga, saudara, dalam resetting ini kita harus memberi diri kita benar-benar untuk dipulihkan segala sesuatunya. Kisah Rasul 3, 19-21. Dipulihkan segala sesuatunya. Tapi pemulihan ini harus dimulai dari hati kita. Dipulihkan dulu. Karena hati merupakan pusat kendali hidup kita. Kalau hati kita dipulihkan, maka pikiran, perasaan, kehendak kita semuanya dipulihkan Tuhan. Ya, otomatis itu. Jadi saudara pastikan kita dipulihkan, kemudian sesudah dipulihkan, memberi diri kita terus-menerus dibaharui. Hati dan pikiran kita. Manusia batinnya kita dibaharui dari sehari ke sehari. Sehingga nanti pada saatnya Tuhan bawa kita masuk ke dalam satu fase berikutnya, itu mengalami yang namanya transformasi hidup sepenuhnya. Menjadi sempurna di dalam Kristus dan serupa dengan Kristus, maka kita mengalami yang namanya transformasi. Kalau saudara tidak mengalami 3 fase ini dalam hidupnya, saudara tidak mungkin bisa mencapai tujuan yang Allah tetapkan dalam hidup kita. Gak mungkin kita bisa mencapai divine destination tadi, saudara. Makanya pergunakan waktu yang ada untuk kita benar-benar bisa mengalami transformasi ini. Transformasi ini juga bicara soal jati diri kita sebagai anak-anak Allah yang hidup sebagai orang benarnya Tuhan. Jadi bukan lagi hanya sekedar jadi orang baik, saudara. Target kita sekarang menjadi orang benar.
bukan lagi orang baik. Bukan lagi sekedar orang Kristen. Orang Kristen banyak tapi belum tentu benar di hadapan Tuhan. Orang baik banyak tapi belum tentu dia orang benar di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak Allah yang hidup sebagai orang benarnya Tuhan. Amin. Sehingga setiap badai kehidupan yang sedang kita lewati semuanya ada dalam penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, pertolongan Tuhan. Karena kita adalah orang benarnya Tuhan. Dan yang terakhir saudara, ya langkah yang terakhir restarting. Artinya kita harus memulai kembali saudara yang baru. Ya. Jadi jangan kita membiarkan musim kehidupan itu terus di situ terus saudara. Harus ada waktunya kita move on. Bangkit kembali. Dan kita harus benar-benar siap untuk mempergunakan setiap kesempatan yang ada dengan bijaksana. Dalam Efesus 5:18 dikatakan pergunakan sisa waktu yang ada dengan bijaksana menurut kehendak Allah. Jadi jangan disia-siakan saudara. Ya, jangan pernah tunda-tunda. Kenapa? Karena Tuhan yang punya waktu, Tuhan yang punya kuasa, yang punya otoritas. Dia yang berhak menentukan semuanya. Kita tidak bisa menunda karena kita tidak pernah tahu kapan garis akhir hidup kita selesai di dunia saudara. Siap tidak siap setiap saat kita harus selalu siap. Lalu yang kedua saudara, menata kembali cara hidup kita sebagai anak-anak Allah yang benar tadi. Yang ketiga, kita harus benar-benar move on dari kehidupan masa lalu kita. Setiap orang punya masa lalu. Tapi kita tidak bisa memutar waktu kembali ke masa lalu untuk mengubah masa lalu kita. Kita juga nggak bisa kembali ke masa lalu kita mau hapus masa lalu kita, nggak bisa saudara. Karena itu sudah terjadi dan itu menjadi bagian dari sejarah hidup kita. Tetapi yang Tuhan mau adalah pakai masa lalu itu sebagai satu pembelajaran untuk kita semua. Tinggalkan masa lalu, tapi kita fokus kepada hari ini dan ke depan. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan masa depan. Bukan Tuhan yang di masa lalu. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, siapkan diri kita sekarang ini memasuki musim kehidupan yang baru. Dan jadilah berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkat bagi banyak orang. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita responi firman Tuhan pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa masih banyak hal-hal yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya ke depan ini. Memasuki musim yang baru besok saudara dan ke depan. Karena itu kita harus siap. Ya, meresponi panggilan Tuhan, meresponi ajakan Tuhan, meresponi perintah Tuhan. Meresponi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Kita tidak bisa lagi hidup sekedar hidup. Apalagi hidup hanya sekedar numpang di dunia ini saudara. Baik, kita satukan hati kita siapkan hati kita meresponi firman Tuhan.